Halo semua, balik lagi sama gua Topi Merah. Muka gua masih bengap. Tapi ya karena gua sebenarnya udah tahu ini dari dulu ya. Jadi memang kasus ijazahnya Bang Rismon sebenarnya gua lebih ke diem sih dari dulu, nggak ngurusin pandangan-pandangan orang karena gua udah ngecek sendiri. Ini fun fact ya, gua sebenarnya udah tahu kalau Bang Rismon itu agak diragukan lulusan Yamaguchi-nya gitu. Dan mungkin ini adalah salah satu apa ya namanya ya, alasan dia berbelot gitu, membelot. Tapi yang kasihannya tuh ternyata dari pihak pendukungnya Pak Jokowi masih melanjutkan untuk laporannya gitu loh. Jadi kasihan ini, jadi Bang Rismon dimusuhin pendukungnya Pak Roy, dimusuhin juga sama pendukungnya Pak Jokowi. Ya, tapi itu pilihan hidup lah ya. Kita nggak tahu isi hati orang itu kayak apa. Nah di sini gue kepengen apa ya, bareng-bareng kita nge-cross check bareng-bareng. Siapa tahu gue juga dulu salah lihat ya. Tapi kita cross check bareng-bareng. Kita cari apa namanya di jurnalnya apa namanya Yamaguchi, apakah tercantum ijazah S2 S3-nya Pak Rismon atau enggak. Nih. Yaps. Kita bisa lihat di sini ya. Kalian bisa ngecek di Padlet Yamaguchi. Nah, di sini itu kalau kita ngetikin kata Rismon itu ada satu ya, ada proceeding. Ini proceedings itu kayak conference papernya gitu. Nah, gua mau disclaimer dulu ya di sini ya. Gua mau disclaimer. Gue itu dulu pernah lulus kan jadi bohongan. Gue pernah kuliah di Universitas Diponegoro, tapi gue nggak menyelesaikannya ya karena memang gue bodoh gitu dan nggak bisa ngikutin kemauan dosen dan gue rewel lah gitu istilahnya gitu. Jadi ya gue mending ngomong kayak gini daripada gue ngaku-ngaku lulusan Undip. Tapi di Undip gue punya banyak apa ya, kejuaraan pernah menjuarai banyak lomba gitu lah, entah itu nasional maupun internasional. Tapi di sini karena apa ya, gue terdidik dengan integritas yang tinggi, makanya gue pantang bohong atau pantang malsuin dokumen-dokumen gitu. Nah, ya lanjut ya. Di sini ada satu stochastic resonance of Fitzhugh-Nagumo. Nah, ini tuh proceedingnya Rismon Sianipar. Kita bisa lihat ya. Ini kreator pertama ya, baru proceeding. Kreator pertama tuh baru proceeding. Jadi belum ada doktoral ininya apa namanya, papernya lah ya. Ada lagi. Kalau ini kan namanya Sianipar Rismon H. Ada juga yang misalnya kita kopas dulu di sini. Ini yang Hasiholan ya. Ini pas nggak ada Sianipar, coba. Nah, ini ada juga yang bernama Sianipar RH ya. Bentar. Ini Sianipar RH, terus yang ini Rismon Sianipar Rismon H. Nah, yang Sianipar RH ini jurnal artikel ya, jurnal artikel. Jadi bukan doktoral. Kalau misalkan kita ngecek yang Mike Hideyoshi yang katanya itu pembimbingnya profesor, itu doktoral tesisnya itu 1. Dan itu di 2011 gitu. Sementara Bang Rismon itu ngakunya 2000 berapa ya, 8 udah jadi S3.
seperti itu. Jadi kurang match atau nggak tahu sih, gue sebenarnya kurang begitu paham. Jadi ya pokoknya, si Mike Hidetoshi ini itu doktoral tesisnya di tahun 2011 atau coba kita buka deh tahun berapa, date issues. Ini date issues juga nggak tahu, pokoknya ini, harusnya tuh kayak gini gitu, ada doktoral doktoral tesis ya tipenya. Dengan tipe doktoral tesis ini wajib nih, bagi lulusan-lulusan S3 di Jepang itu wajib ada ininya. Sementara punyanya Bang Rismon itu baru conference paper dan jurnal artikel. Jadi belum ada doktoral tesisnya. Oke. Nah, ini juga 2 ya, berarti yang Sianipar RH dan, Sianipar Rismon H gitu atas namanya, yang stochastic sama yang edge detection. Nah, terus kita cek juga yang di bagian paten. Nah, ini udah jelas ya Yamaguchi-nya itu punyanya Bang Rismon itu nggak ada doktoral tesis ya. Ini doktoral tesis itu punyanya Mike Hidetoshi. Ini kalau misalkan dibuang ini banyak banget nih karya ilmiah, jurnalnya sama apanya? Jurnalnya sama conference papernya, terus bulletin paper, book, banyak pokoknya. Ini jurnal artikelnya 100 nih. Banyak banget. Ini bener-bener profesor ini, Mike Hidetoshi. Nah, kalau misalkan kita kan dulu pernah ya Bang Rismon ngomong, kalau di Jepang itu harus ada paten ya. Ini kita searching nih patennya di Google Paten. Ada, ketika kita searching inventor, ini ada satu paten yang tercantum di dalam Google Paten. Ini JP008 bla bla bla. Kita bisa lihat di sini. Ini statusnya pending dan Bang Rismon pun namanya di bagian ketiga ya. Jadi dia inventor aslinya itu Profesor Hidetoshi Mike ini, yang mirip sama proceedingnya tadi. Nah, artinya ini pun statusnya masih pending ya, nggak tahu ini status apa pengajuannya. Bahkan ini diajuan 2006 gitu. Sampai 2008 pun publikasinya baru nama ini ya. Oh, ini kayak historinya mungkin ya. Tapi sebenarnya gue nggak terlalu paham sih. Yang jelas di sini patennya itu Bang Rismon cuman di nama ketiga ya, artinya bukan orang utamanya gitu. Dan apakah ketika dia punya paten otomatis dia menjadi doktor S3 di Yamaguchi? Nah, gue sempet tanya ini ke AI, ternyata enggak ya. Nih, namun dokumen ini tidak membuktikan bahwa ia lulusan S3. Paten adalah bukti proses riset, sementara ijazah S3 adalah bukti kelulusan dari semua tahap akademik gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ini udah ku tahu ya, udah gue tahu bener-bener pas kasus ijazahnya Bang Rismon itu dipermasalahkan dan para buzzer juga ini dong apa namanya teliti juga ijazahnya Rismon palsu tuh. Nah, karena gue dulu masih sangat respect kepada Bang Rismon, gue ngomong, lah kan Bang Rismon bukan pejabat publik ya. Jadi nggak gue teliti. Sebenarnya gue di belakang udah ngecek, udah nge-cross check semuanya, dan ternyata emang apa ya, berkorelasi banget gitu. Sama ini susah banget lagi buat ngomong, masih ngantuk. Dan ya, dulu gue ngomong karena dia itu bukan pejabat publik.
Jadi gua nggak, mengungkapkan itu secara secara apa ya, publik gitu. Tapi gara-gara dia itu sekarang tiba-tiba berbelok dan gua sangat-sangat kecewa, gua nggak peduli mau dia itu, tiba-tiba jadi double agen atau jadi agen yang menyusup, gua nggak peduli. Yang jelas itu apa ya, menurut gua kurang kurang apa ya, walaupun dia tiba-tiba apa ya, membelot lagi, gua udah hilang respect sih. Karena pertarungan sebenarnya secara kesatria itu ada di pengadilan gitu, walaupun gue takut di pengadilan. Dia udah berapi-api, lebih baik mati, lebih baik apalah inilah daripada jadi penjilat. Ternyata ya seperti yang kita lihat. Nah, yang uniknya lagi, ini dari YouTuber Nusantara ya, yaitu Bang Bill dan Pak Joshua dan Pak Roni Teguh itu udah mengunjungi Yamaguchi. Kalian bisa nonton nih, gua promosiin nih. Promosiin bener-bener punya Bang Bill karena gua apa ya, sangat terbantu juga, tercerahkan karena ini apa namanya, membuka informasi baru. Kalian bisa nonton aja nih video. Ini Bang Bill Offset itu YouTuber Nusantara yang dulu apa ya, ya udahlah kayak gitulah ya. Pokoknya pendukungnya Pak Joko Widodo. Tapi gue dukung sekarang ya. Jadi karena di sini juga dia masih memusuhi Pak Rismon, walaupun Bang Rismon itu udah baikan sama Gibran sama Mbak Jokowi. Ya pokoknya kalian lihat aja di sini. Ini detail apa ya, kunjungan beliau-beliau ini ke Yamaguchi gitu. Ya, dari gue itu aja paling ya. Thank you banget udah nonton. Semoga apa ya, drama ini cepat selesai lah, gue capek. Oh ya, dan gue kepengen berpindah ya, agak berpindah, nggak ngurusin ijazah terus. Gue kepengen ngurusin negara ini juga, bukan ngurusin negara, lebih ke apa ya, membahas isu-isu terkini terkait negara kita, karena ini menurut gue nguras tenaga gue banget gitu. Jadi gue kepengen agak sedikit beralih fokus dengan hal yang lebih apa ya, istilahnya lebih urgensinya lebih tinggi daripada ngurusin ijazah. Karena makin kesini negara kita tuh nggak baik-baik aja gitu loh. Kemarin aktivis kena apa, siram air keras, terus sebelumnya juga ada yang dibunuh. Itu waduh, ini negara menuju apa ya, dan yang paling ngeselin lagi pejabat-pejabatnya itu selalu ngomong-ngomong yang seolah-olah nggak apa-apa gitu, padahal yang di bawah kenapa-napa gitu, kasihan. Termasuk gua juga yang udah ngebayar pajak, gua juga yang udah apa ya, membeli ya, mendongkrak daya beli. Gua berusaha beli barang banyak. Lu lihat tuh barang-barang buku gua tuh di belakang kereta-keretaan ini ada buku banyak ketutupan. Itu udah berusaha ya gua membantu UMKM, membantu semuanya. Tapi kalau misalkan kayak gini terus, ekonominya macet, BBM naik, pajak naik, aduh, kasihan. Apalagi hutan kita terancam. Nyawit baik. Ya, itu aja dari gua. Thank you, bye-bye.